Inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan semua tokoh masih punya peluang yang sama untuk menjadi pendampingnya. Teman-teman juga sudah tahu. Namun Ganjar menyebut prioritas partainya saat ini adalah penyusunan waktu, bukan soal siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Ganjar menyatakan di tengah waktu menuju masa pendaftaran yang semakin pendek, partai pengusung menggodok nama bakal cawapres sambil mematangkan struktur organisasi tim pemenangan. Dulu kita menyiapkan dari justru waktu dulu ya, karena kita sudah tahu waktunya makin pendek. Tadi dari tim menyiapkan jadwalnya kan Pak Arief nih, Aribo nih. Jadi menyiapkan jadwalnya, maka TPN juga menyiapkan seluruh strukturnya, materinya, termasuk proses-proses penjadwalan. Karena saya harus berkeliling ke banyak tempat, undangannya banyak sekali. Itu jauh lebih prioritas buat saya. Karena saya menjadi mantennya, maka saya menyiapkan diri yang dibantu oleh tim-tim ini semuanya, sehingga nanti sinkron dengan kawan-kawan partai pengusung, sinkron dengan kawan-kawan relawan yang ada di daerah. Jadi materi hari ini itu lebih teknis. Daerah mana saja yang jadi prioritas? Kenapa? Daerah-daerah mana saja prioritas? Gambaran yang paling gampang ya seluruh Indonesia semua prioritas, representasinya dari beberapa wilayah, dan itulah yang sedang akan kita siapkan. Karena Indonesia ya semua prioritas. Bahkan teman-teman Indonesia yang sedang di luar negeri aja prioritas. Mereka juga Zoom bicara dengan saya soal prioritas. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pihaknya tengah fokus memenangkan Ganjar Pranowo dengan menggait sosok generasi muda. Sebelumnya, nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024. Di tengah dinamika politik, PDI Perjuangan menilai berbagai kemungkinan dapat terjadi. Di dalam struktur tim pemenangan nasional memang tadi disampaikan tentang pentingnya memperkuat seluruh aspek electioneeringnya, aspek bagaimana memenangkan hati rakyat pemilih, sehingga ada struktur penambahan terkait dengan deputi, dan kemudian juga wakil ketua tadi diusulkan ada sosok yang nantinya ketika diumumkan itu akan mewakili ya aspek generasi muda, generasi milenial, Gen Z yang nantinya akan diumumkan secara bersama-sama dan mewakili dari pertimbangan-pertimbangan ketokohan, pertimbangan kepartean, pertimbangan dari kelompok-kelompok profesional, fungsional, tapi juga representasi dari demografi pemilih. Sehingga ini sudah semakin lengkap karena arahan dari para ketua umum tentang tim pemenangan nasional ini agar bekerja secara efektif dalam waktu kampanye yang relatif singkat. Jadi semua dikaji. Tentang partai politik, ya sebenarnya 4 partai politik ini sangat melengkapi. Kami tidak ada irisan di dalam kontestasi pileg, yang ada saling memperkuat. Ya, PD Perjuangan, kemudian bersama Hanura, Perindo, ini kan berkontestasi dengan partai-partai kekaryaan kalau kita menggunakan klasifikasi pada masa Pak Harto. Kemudian P3 ini beririsan juga dengan PKS, dengan PKB, dengan Partai Nasdem, dengan Partai Demokrat, ya, sehingga pemetaan secara detail dari peta pemilu legislatif dan pemilu presiden sudah dilakukan, dan ini sebagai basis di dalam penyusunan strategi pemenangan pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.